FS itu bahaya kak, dia mulutnya adu domba. Of course adu domba, of course. Halo sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Zanzabella menyebut Fitri Salhuteru yang disingkat FS dalam live-nya suka adu domba. Hal ini karena awalnya dia diperkenalkan oleh Fitri Salhuteru ke Nikita Mirzani. Dan tiba-tiba saat dia berkonflik dengan Nikita Mirzani, dia sebar chat dari Zanzabella yang ngutang uang. Nah, bagaimanakah Tengku Zanzabella mengatakan hal itu di depan halayak umum di followersnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Iya, aib-aib aja. Dia nggak bisa ngulitin aku. Jadi dia lupa jejak digitalnya. Ketik aja namanya zaman dulu atau ketik aja kasusnya. Misalnya gini, kasus Tengku Zanzabella. Misalnya gitu. Kasus Tengku Zanzabella atau enggak pidana Tengku Zanzabella. Nah, harusnya begitu. Cari. Ngopi dulu Kak Bella, lagi nunggu Monik. Nah, begitulah Zanzabella untuk membuktikan bahwa dirinya bersih dari kasus, tidak seperti NM yang banyak kasusnya dan bahkan sampai terkena penjara beberapa kali. Sementara Zanzabella memang tidak pernah terdengar dan tidak pernah masuk penjara. Hal inilah yang membuat netizen dari Nikita Mirzani yang pertama awalnya respect dengan Nikita, kini berbalik menyerang Nikita Mirzani dan bergabung dengan Tengku Zanzabella. Dulu emang respect, tapi kelakuannya sekarang makin menjadi-jadi. Gua mau kasih tahu buat kalian ya. Gua kan mungkin ini ada yang baru-baru masuk ya. Ini sih nggak terlalu banyak cepu ya kayaknya. Gua mau kasih tahu kita itu sudah krisis. Krisis apa? Krisis ekonomi satu. Minimnya pendidikan. Minimnya pendidikan itu bukan karena apa-apa. Memang kita itu keterbelakangan kan, ya kan. Kita di sini masih perang-perang aja, ya. Orang di luar negeri sudah ada Piala Dunia, ya. Kita di sini masih perang, belum merdeka. Di negara lain sudah Piala Dunia. FS itu bahaya kak, dia mulutnya adu domba. Of course adu domba, of course. Gue bisa mengatakan seperti itu. Krisis literasi, benar banget. Jadi Nah, kenapa kok mudah diadu domba? Karena banyak netizen yang krisis literasi, artinya kemampuan membacanya kurang. Hanya melihat sepotong-sepotong. Hanya berdasarkan suka dan tidak suka. Tidak mau mengumpulkan data dari berbagai sudut, berbagai sisi pandang, cara pandang, dan sudut pandang. Seharusnya agar tidak mudah diadu domba, jangan mudah percaya kepada omongan orang yang tanpa bukti. Harus mengumpulkan banyak pointers di sana sini dan mengumpulkan serta menghubungkan titik-titik agar berhubungan sehingga reaksi kita tepat terhadap sesuatu, tidak sembrono, tidak gegabah, dan tidak main hantam sana dan hantam sini. Kurang membaca, males banget membaca informasi yang sepotong-potong. Dan gue kasih tahu sama kalian ya, pemenggalan informasi, pemenggalan atau pengkaburan informasi itu adalah suatu tindak kejahatan, ya. Maka apa yang diakibatkan dari pengkaburan informasi tersebut? Fitnah, begitu. Nah, itulah yang menurut Zanzabella dilakukan oleh Fitri Salhuteru dalam
memposting chatnya bersama dirinya dan diposting di akun Instagram Nikita Mirzani. Hanya sepenggal-sepenggal dan sepotong-sepotong. Dia tidak mengungkap apa yang dibalik itu. Karena menurut Zanzabella sebenarnya dia nggak ngutang. Awalnya Fitri yang mengatakan akan support organisasi yang akan didirikannya. Kemudian dia pun merange atau mendata kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mendirikan organisasi itu. Dan dia pun butuh uang 200 juta. Ngomong ke Fitri, tapi dia tidak minta support. Dia hutang saja. Hutang pakai MOU, kemudian nanti akan dibahas dalam MOU itu kesepakatan. Dan ada jaminannya, yaitu apartemennya yang seharga 1,2 miliar. Minjamnya 200 juta. Dan itu pun tidak jadi pinjam, dan akhirnya dana itu dipenuhi oleh Aji Ad, seorang DPD dari Bali yang pernah memberikan penghargaan kepada Tengku Zanzabella Pin Soekarno sebagai influencer terbaik sosial politik. FS itu Ferdi Sambo. Terus kalau yang bukan, FS itu bukan Ferdi Sambo ya. Mon, rokok gue ada nggak? Ya tutup dong pintu kamar gue, Monica Sally. Gitu. Sok-sok kaya ngatain miskin urus utang di warung sampai ditagih, nggak malu. Buat acara anak-anak spill. Dulu juga pernah di spill abangnya jadi apa ini, nggak ngerti gue. Teknik provokasi NM hebat, dia menyebar fitnah seolah-olah fakta yang dikatakan saya punya bukti ini itu, padahal ngarang. Betul sekali. Makanya gue hadir untuk membantah segala hoaxnya. Karena apa? Karena gue gue di Hindu ya, bukan di Hindu aja, dimanapun agamanya. Kalian harus mungkin istilahnya aja yang beda-beda ya. Kalian harus mengabdi di jalan dharma, ya, melakukan dharma. Apa dharma tersebut? Banyak halnya ya, seperti yang gue lakukan. Dakwah itu kan tidak melulu isinya tentang ceramah agama ya, tapi bisa mencerdaskan orang lain dan mensadarkan orang lain yang mungkin sudah hilaf. Hilafnya kenapa? Hilafnya memuja-muja orang seperti itu. Makanya di sini karena gue perhatiin, dulunya gue tidak pernah ya mengikuti sama sekali karena gue tidak interesting sekali dengan manusia tersebut ya. Tidak ada manfaat dan mengganggu waktu hidup gue. Kenapa mengganggu? Karena kalau gue stuck di sosial media dia, gue tidak mendapatkan ilmu atau apa-apa ya. Sedangkan gue itu punya masa depan yang terukur dan terarah ya, yang tujuannya jelas gitu. Gue lihat nih manusia hoax banget gitu. Karena beberapa yang dia katakan, dia kebenaran yang ingin dia ungkapkan adalah sesuatu yang gue tahu, adalah sesuatu yang gue ketahui dengan sangat benar.